apakah kita itu lebih baik utang atau kemudian mencetak uang. Nah, saya perlu sampaikan bahwa kalau ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang sekaligus ada unsur moneternya, utang ini kan eh, mestinya menggunakan logika sumber pendapatan kita untuk bisa mengatasi utang atau melunasi utang. Jadi maksud saya begini, sekarang utang kita mungkin sudah triliunan, sekian miliar dolar, 6.000 triliun kalau kemudian di total secara keseluruhan swasta dan utang swasta dan utang pemerintah. Kok rasanya begitu berat gitu ya. Tapi perlu kita ketahui ya, jadi logika utang itu jangan kita mengikuti volumenya saja, tetapi sebenarnya kemampuan kita untuk membayar utang. Kalau pendapatan saya satu bulan itu misalnya saja 5 juta, maka utang saya 3 juta itu sudah mungkin berbahaya karena lebih dari separuh pendapatan saya kalau andai kata saya punya utang dan harus nyicil 3 juta per bulan itu ya. Nah, tapi kalau pendapatan saya itu sudah 50 juta per bulan, nah saya utang 5 juta itu sudah terlalu kecil gitu ya. Artinya apa? Yang penting sebenarnya adalah kita harus betul-betul cermat untuk melihat potensi kita untuk membayar utang itu seberapa. Kalau menurut produk domestik bruto yang volumenya terus meningkat, kita itu sudah masuk negara G20, jadi Grade 20. Jadi artinya volume produk domestik bruto kita itu sebenarnya sudah sejajar dengan negara-negara paling tidak industri menengah ya. Kita sudah masuk ke negara berpendapatan menengah. Dan kemampuan kita untuk membayar sepanjang itu masih rasional seperti saya katakan tadi. Utang saya 5 juta, kalau pendapatan saya 50 juta per bulan ya nggak masalah, itu masih bisa terkelola dengan baik. Nah, kalau tadi ditanyakan mengapa kita tidak mencetak uang tetapi justru mengutang. Nah, Anda bisa lihat betul di dalam proporsi utang kita. Nah, apakah memang utang kita itu utang pemerintah, utang swasta? Nah, itu perlu dilihat proporsinya. Kemudian yang kedua, apakah utang kita itu utang luar negeri sepenuhnya atau utang domestik ya, utang dalam negeri. Nah, kalau menurut saya utang dari luar negeri mungkin berisiko ya, karena apa? Kita harus membayar kembali pokok plus bunganya, plus kalau andai kata kita menyalahi perjanjian utang, kita harus membayar apa yang disebut dengan komitmen fee gitu ya. Dan besarnya itu memang bisa saja betul-betul menekan sebuah negara kalau kita membuat utang luar negeri. Tetapi yang kita lihat setelah tahun 98 kita belajar banyak, sebagian besar dari utang sekarang kita itu sebenarnya dikelola melalui utang dalam negeri. Jadi pemerintah istilahnya utang kepada rakyatnya sendiri dengan cara tadi menjual suku, menjual obligasi, menjual sertifikat Bank Indonesia, dan kemudian masyarakat diminta membeli dana yang dari masyarakat itu yang kemudian beralih ke pemerintah untuk membiayai pembangunan. Jadi itu relatif lebih aman, walaupun kemudian volumenya besar, tetapi itu kan utang dalam negeri ya. Kita membayarnya itu kepada rakyat sendiri, dan kalau kepada rakyat sendiri, utang domestik, itu saya kira walaupun berjangka panjang dan volumenya besar, itu relatif lebih aman jika dibandingkan utang luar negeri secara langsung. Nah, proporsi utang luar negeri kita itu sudah semakin kecil dan berapa terakhir nanti dari SDR bisa dilihat Bu Rofikoh tadi yang sebenarnya hafal datanya, tapi saya kira proporsinya tidak lebih dari 30% dari struktur utang kita. Nah, mengapa kita tidak mencetak uang? Risiko dari mencetak uang, walaupun kelihatannya itu relatif lebih mudah dan intervensinya mudah, ini yang menurut saya juga secara politik Anda nanti akan bisa pelajari.
Kalau andai kata pemerintah tergoda terus untuk kemudian mencetak uang dan itu memerintahkan BI untuk mencetak uang, risikonya adalah apa? Pertama, kepercayaan masyarakat internasional tentang independensi BI, Bank Indonesia itu akan turun, itu akan runtuh, itu yang pertama. Dan yang kedua, risiko dari pencetakan uang adalah apa? Inflasi. Artinya apa? Kalau kita menginginkan inflasi tetap terkendali, harga-harga itu tidak naik cukup tajam, seperti pengalaman pada masa Orde Baru kita pernah inflasi sampai 650% per tahun, kita memang jangan begitu mudah tergoda untuk menggunakan kebijakan moneter dalam arti mencetak uang untuk membiayai istilahnya penanggulangan bencana pandemi ini dengan mencetak uang. Jadi ada dua persoalan catatan saya. Bukan berarti kemudian saya sepenuhnya tidak setuju menolak sepenuhnya mentah-mentah pencetakan uang itu, karena DPR pun sudah menggagas itu dan banyak orang yang keberatan. Boleh melakukan istilahnya apa? Kalau dari istilah moneter itu adalah quantitative easing ya. Jadi mencetak uang tetapi kemudian pasarnya itu lewat pasar sekunder. Jadi sertifikat Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, itu sudah sebenarnya dilakukan, tetapi kalau menurut saya jangan sampai terlalu besar kita, atau jangan sampai kemudian kita terlalu ambisius untuk mencetak uang, karena dampaknya terhadap inflasi jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan kita utang di dalam negeri. Anda masih ingat dulu ketika Bung Karno itu memiliki begitu banyak program grandios yang kita masih bisa lihat, misalnya Monas dan sebagainya, itu utang kita sampai bukan utang kita waktu itu belum punya komitmen utang yang besar karena ekonomi kita tidak seterbuka sekarang, tetapi waktu itu kita mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek besar. Dan akibatnya apa? Kita mengalami inflasi sampai 650%. Hal yang sama itu terjadi, kita lihat krisis pada tahun 2015 kemarin terjadi di Venezuela, di mana mereka mencetak uang besar-besaran, itu mengakibatkan ekonominya justru jauh lebih terpuruk jika dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang kita gunakan dengan istilahnya utang, tetapi utang dalam negeri, utang kepada rakyat sendiri. Tentu saja yang juga jauh lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan utang itu. Seperti yang tadi saya katakan, kalau utang itu dalam negeri itu kita gunakan dengan baik, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan memang memanfaatkan dari dana utang dalam negeri itu untuk program-program yang bagus untuk memberantas kemiskinan, memberikan pekerjaan kepada orang yang kehilangan pekerjaan, sektor-sektor pariwisata yang macet, pegawai hotel yang juga kehilangan pekerjaan, warung-warung yang kemudian harus tutup karena tidak banyak lagi pembeli pada masa PSBB. Maka sebenarnya yang penting adalah subsidi supaya ekonomi menggeliat kembali. Jadi yang penting adalah utang itu juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Yudhistira. Monggo waktu saya kembalikan ke moderator. Mas Yudhis, sudah paham ya? Oke, Prof, ini ada 2 pertanyaan lagi, Prof, dari beberapa